Nah, strategi penanganan korupsinya seperti apa? Jadi kalau sudah itu menjadi kasus, urusannya udah jadi ranah hukum. Ya, kita percayakan sama lembaga-lembaga yang mengurusin masalah hukumnya. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah pencegahan. Ya, sekarang eranya digitalisasi. Semua harus transparan, semua harus berintegritas karena semuanya terbuka. Yang namanya jejak digital tuh nggak akan pernah bisa dihapus. Nah, yang harus diperbaiki adalah mulai dari prosesnya, mulai dari proses pengajuan, baik itu hibah, bansos, termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan, ya, sampai pelaksanaan, bagaimana dia dilaporkan bisa secara day to day dan real time, ya, termasuk sehingga kita bisa ngawasin, masyarakat juga bisa ngawasin. Kalau disusun dalam satu kalimat, apa yang Abang bisa janjikan untuk masyarakat Banten? Kalau masyarakat memberikan amanahnya kepada saya, insya Allah saya aman dalam amanah, kaya dalam karya, bukti dalam janji. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama membangun Banten yang lebih baik, yang lebih maju untuk kesejahteraan semuanya. Tamu yang hadir di studio Banten Podcast kali ini adalah Wakil Wali Kota Tangerang 2008-2013 dan 2 periode menjabat sebagai Wali Kota Tangerang. Tentu saja hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi masyarakat kepada beliau. Dan tentu saja diskusi kali ini mengiringi optimisme kita, mudah-mudahan pencalonan beliau mampu mengcopy paste keberhasilannya untuk memimpin Banten ke depan. Bang Arif, siap. Apa kabar? Alhamdulillah, Kang Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang, biar sahabat Banten Podcast mengenal lebih dekat, mungkin Abang bisa cerita dulu nih masa kecil Abang, pendidikan, dan keluarga. Saya lahir besar di Tangerang, di Karawaci. Di Tangerang sampai SMP, ya, SD TK, SD, SMP Tangerang, SMA ke Jakarta. Saya SMA di SMA 8 Jakarta, Bukit Duri. Perjuangan juga tuh. Dulu naik bis, turun di Pancoran, pindah 68 Kopaja, naik 60 Metro Mini. Pokoknya seru jasa dah zaman SMA tuh ya. Habis selesai SMA, saya melanjutkan S1 di Amerika, di Western Michigan University. Dulu ngambilnya Engineering Management. Nah, setelah selesai tahun 2000 saya lulus, saya dikasih amanah mimpin Sariasi Group. Ya, dulu Sariasi masih 3 ya. Sekarang alhamdulillah Sariasi sudah berkembang jadi 8, terus kepercayaan masyarakat. Nah, 2003 apa kalau nggak salah tuh, saya kuliah lagi di UGM, ngambil Magister Manajemen Rumah Sakit. Ya, terus 2008 saya jadi wakil wali kota sampai 2013. 2013 diminta lanjut ya jadi wali kota sampai 2018, dan 2018 alhamdulillah merupakan kehormatan dipercaya masyarakat lanjut periode sampai 2023. Dan 2021-2022 tuh kita mulai kuliah lagi S3. Ya, ngambil di Universitas Hasanuddin begitu. Nah, alhamdulillah selesai. Saya langsung straight nih. Iya, siap. Sahabat. Pencalonan Bang Arif sebagai calon gubernur Banten. Insyaallah, amin. Abang merasa cocok berpasangan dengan siapa? Kalau saya sebutkan, mudah-mudahan bisa memilih salah satu nama. Wahidin Halim, Airin, kemudian Ratu Ageng Rekawati, atau Rano Karno. Pengennya sih Bang Iksan ya sebenarnya ya. Akademisi, paham bener ilmu komunikasi, bisa komunikasi sama rakyat, kurang apa begitu. Sebenarnya saya belum memikirkan berpasangan sama siapa ya, karena kita pengalaman mengikuti proses pemilu kada ya.
itu menemukan apa namanya, bestie yang satu visi, satu misi, yang tentunya saling melengkapi, bisa bekerja sama-sama bekerja. Itu butuh waktu, butuh proses. Ya, nggak cuman ditentukan secara pribadi. Kalau menurut saya, kita juga harus mendengar keinginan masyarakat, ya, dan juga ada pertimbangan partai-partai politik, begitu. Jadi biarlah waktu yang menentukan, yang pastinya akan indah pada waktunya. Tapi waktu pendaftaran sebentar lagi, Bang. Ada teropongan? Belum. Karena gini, saya pengalaman ya. 2008 saya jadi wakil wali kota. Itu saya 3 hari sebelum deklarasi dihubungi Pak Wahidin, diminta menjadi wakilnya beliau. 2013 ya. Besok saya harus memutuskan memberikan nama di DPP nih. 1 hari sebelumnya saya ngubungin Pak Sarudin, begitu. Jadi apa ya? Ya, saya bersyukur, alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan partner-partner yang memang saling bisa melengkapi untuk mengelola tanggung jawab yang besar, ya, mengelola suatu daerah di Kota Tangerang khususnya. Nah, ini pun begitu. Jadi kalau menurut saya mengalir aja sih. Kita proses ta'arufnya. Mungkin saya minta bocoran dari Kang Iksan ya. Kira-kira yang pantas siapa ya? Begitu. Nah, Bang, dari nama-nama yang saya sebut, apa sih kelebihan Abang dibanding mereka? Saya nggak paham ya. Saya nggak pernah menilai orang lain karena saya sendiri secara pribadi juga pastinya masih punya banyak kekurangan ya. Tapi dari 15 tahun pengalaman, saya coba semakin mengenal diri saya, karena saya berkeyakinan tuh siapa yang kenal dirinya akan kenal Tuhan. Itu diskusi yang saya pegang. Jadi daripada mikirin orang lain, mendingan saya pikirin diri saya. Mungkin karena latar belakang saya di swasta, saya sebagai pengusaha dan pekerja, ya, saya bukan orang politik begitu, sehingga semangat saya hanya berdedikasi dan bekerja. Itu yang membuat banyak perubahan di Kota Tangerang, karena nggak terlalu banyak keinginan kepentingan politik, baik pribadi maupun kelompok, ya. Dan alhamdulillah saya nggak merasa berkarir juga, ya, karena memang setelah saya selesai di tanggal 26 Desember, pengennya selesai aja begitu, ya. Tapi dari sebelumnya tuh, wah, banyak gambar dan seterusnya dan sebagainya. Saya juga bahkan di Tangerang saya turunin gambarnya. Udahlah, jangan buang-buang duit, saya bilang begitu. Yang lain aja sok mangga. Saya tuh baru mutusin nyalon itu baru 2 minggu yang lalu, ya. Itu mungkin ada di Instagram saya, ya. Itu karena ada beberapa kasepuhan datang ke orang tua saya nanya, gimana Mas, kamu mau lanjut apa enggak? Ya, saya bilang ya udahlah mah, ini anak-anak udah mulai besar, rasanya ya Allah mudah-mudahan punya rencana yang terbaik. Kita hanya ingin bermanfaat, bermaslahat. Jadi selama kemarin tuh saya jadi marbotnya FSPP, ngurusin gerah santri, bantu-bantu Basnas, ya kan, terus ngurus pesantren karena keluarga sekarang bangun pesantren, ada rumah sakit dan seterusnya. Dan malah ditegur sama beliau. Ya, beliau bilang udah istihoro dulu, jangan begitu. Karena ini ada cita-cita dan harapan keinginan masyarakat yang ingin membawa kebaikan, dan itu jadi amal soleh, ya. Jadi semangat Bang Arief untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nomor 1 di Banten ini, passion atau sebuah tanggung jawab yang ingin? Sebuah dedikasi sih, karena saya merasa Banten ini juga telah banyak memberikan banyak hal buat saya, ya. Perjalanan kehidupan dari kecil sampai besar, terus juga usaha saya di sini, sekarang hampir 3.000 karyawan di Saryasi Group itu yang ya kita sama-sama berteduh dan membangun ini semua untuk kemaslahatan. Jadi dedikasi sih kalau saya bisa mengatakan itu. Jadi saya ingin menyumbangkan tenaga, pikiran, energi semuanya, ya kita niatkan wakafkan diri buat Provinsi Banten. Ketika dianggap berhasil memimpin Kota Tangerang. Amin, insyaallah. Tentu saja kompleksitasnya berbeda. Pasti. Dengan Banten. Iya. Nah, pandangan Bang Arief, Banten itu seperti apa? Ya, apa ya? Saya tinggal di Tangerang, nggak ngerasa jadi warga Banten sih, jujur begitu ya. Karena yang kelihatan itu 24 tahun Banten berdiri, ya seolah-olah bahkan sering kalau kita diskusi itu, ini kok
Pemprov, bukan Bantennya ya, Pemprov Banten tuh udah kayak kabupaten kota ke-9 begitu. Karena yang dibutuhkan sama Banten itu kan koordinasi, komunikasi. Kita punya kewenangan ya yang sebenarnya dibatasi sama undang-undang. Contoh misalnya kewenangan daerah kabupaten kota kan cuma sampai sekolah sampai SMP. SMA ini kan kewenangannya provinsi. Tapi kita nggak pernah diajak ngobrol gimana rakyat kita bisa menyelesaikan 12 tahun misalnya lama belajar begitu. Jadi kelemahan mendasar Banten 6 tahun ke belakang apa? Iya. Komunikasi dan koordinasi kalau menurut saya. Dan bahwa Banten itu 8 kabupaten kota. Jadi pemerintah provinsi harusnya bisa mendriven semua potensi yang ada, bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada agar Banten ini bisa lebih maju berkembang. Ya sekarang kan tersegmented ya. Seolah-olah Banten tuh ada Banten Utara, Banten Selatan, Banten Timur, Banten Barat begitu. Harusnya semuanya berpikiran ya kita ini Banten. Saya pengalaman begini. Jadi Abang mengamini bahwa Banten 6 tahun ke belakang ini bisa dibilang gagal ya? Enggak bisa dibilang gagal. Semuanya sudah mencoba, ya semuanya sudah berusaha. Kita juga harus apresiasi effortnya. Hanya saja tantangan ke depan tuh lebih berat. Artinya karena tantangan lebih berat, kita harus kerja lebih keras dan kerja lebih kompak. Sama halnya dengan saya ditanya, wah Pak, kalau Bapak nyalon, Bapak siap nggak nih lawan si Fulan misalnya gitu. Saya bilang, loh saya masuk dalam konstelasi pemilu kada ini nggak mau cari musuh. Saya bilang, buat saya satu musuh kebanyakan, 1000 teman kurang. Banten ini membutuhkan semua, sekali lagi semua potensi yang ada disatukan sehingga menjadi kekuatan. Bayangkan loh Banten. Tapi di Pulau Jawa ini kan ya kita bisa ngelihat bandingkan dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kayaknya harusnya kita samping Jakarta bisa lebih memberikan lompatan lebih baik begitu. Tapi adalah kompetitor yang dianggap berat dalam kompetisi ke depan. Pengalaman saya dalam proses pemilu kada, kompetitor itu sebenarnya rakyat itu sendiri. Ya, bagaimana kita meyakinkan rakyat bahwa program-program yang kita tawarkan, cita-cita yang ingin kita wujudkan, reasonable buat mereka dan mereka menjadi bagian part of it, begitu ya. Bang, Banten ini prevalensi stunting masih tinggi. Tingkat pengangguran tinggi, kemudian kemiskinan juga tinggi, terutama di daerah Lebak dan Pandeglang. Kemudian juga 2 kali survei tentang persoalan kebahagiaan masih dianggap tidak bahagia. Dan kemudian juga daya inovasi, kreativitasnya juga masih rendah, terutama pada persoalan birokrasi. Nah, strategi jitu apa yang Bang Arief akan terapkan? Ya, kalau saya diberikan amanah, ya tentu untuk menyelesaikan semua permasalahan tidak seperti membalikan tangan. Pastinya butuh proses. Ya, yang pertama adalah kita mulai dari internal. Ya, kita ini kan punya mesin politik pemerintah Provinsi Banten. Nah, pertama kita benahi dulu pemerintah Provinsi Banten, gimana mereka bisa bekerja efektif, efisien dengan sumber daya yang terbatas. Ya, karena itu yang saya lakukan juga di Kota Tangerang. Sehingga kalau itu dibenahi, bangun smart government, ya tinggal replikasi aja, semua aplikasinya udah ada, tinggal jalan. Nah, ini kita dorong birokrasi ini sebagai mesin politik yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan seterusnya dan sebagainya. Kenapa? Karena pemerintah ini sudah terstruktur sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Ya, walaupun desa kelurahan ada di kabupaten kota, tapi undang-undang pemerintahan kita tuh tegak lurus dari mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai pemerintah daerah. Nah, makanya untuk itu semua harus dilibatkan, ya. Semua harus berperan. Pemerintah provinsi lah yang harus mampu memimpin itu semua, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan efektif. Masalah misalnya pengangguran. Ya, di Kota Tangerang sama, padahal banyak industri. Industri sendiri banyak yang pindah misalnya ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah karena tawaran lahan lebih murah, UMK juga lebih rendah. Nah, yang ditawarkan di sana adalah kita memberikan insentif, misalnya PBB-nya diturunin supaya beban operasional OPEX dia juga nggak terlalu berat sehingga mereka tetap stay. Ya, ditambah lagi kita perlu ngobrol nih. Masalah pengangguran ini kan masalahnya adalah sebenarnya banyak lulusan dari masyarakat ini yang nggak
terima di lapangan kerja. Masalahnya apa? Link and match begitu. Nah, jadi perlu dipertemukan dengan dunia usaha apa yang dibutuhkan sehingga dunia pendidikan bisa mensuplai. Dan kendala yang paling besar sih yang saya rasakan ya adalah kurangnya skill. Ya, jadi seolah-olah pendidikan itu sekarang jadi industrialisasi, nyari murid sebanyak-banyaknya, nyari mahasiswa sebanyak-banyak, lulus ya urusan nyari kerjaan, ya urusan kamu bukan urusan kita. Waktu saya di Amerika, ya saya itu ada satu kelas khusus, ya itu diajarkan cara mencari kerja, cara wawancara, cara komunikasi, cara ngeplay pekerjaan dan seterusnya dan sebagainya. Saya nggak tahu rasanya sih kalau saya lihat teman-teman yang kuliah di sini, ya dia seolah-olah harus bisa sendiri tuh bikin CV, bikin wawancara. Padahal makanya ilmu komunikasi itu penting gitu. Kalau perlu semua fakultas ada pelajaran ilmu komunikasi misalnya. Nah, dan saya merasakan kan Banten ini 12 juta jiwa ya, dengan punya permasalahan sosial yang tinggi. Makanya kita punya kantor desa dan kelurahan, kantor kecamatan yang bisa diberdayakan juga sebagai apa? Balai-balai latihan kerja. Jadi supaya kalau bikin balai latihan kerja terpusat itu biayanya mahal. Ya. Tapi kalau kita jadikan di lingkungan, ya kita kirim tenaga-tenaga pelatihnya ke desa-desa, ke kelurahan sesuai dengan kebutuhan dia, ya seharusnya itu bisa lebih murah dan bisa membuka lapangan kerja. Misal di kawasan selatan ada pertanian, ada perkebunan, ada pariwisata, buatlah pelatihan-pelatihan sesuai yang dibutuhkan sama mereka, begitu kan? Jangan orang di situnya wilayah perkebunan pertanian yang dilatih administrasi kantor, gitu kan? Mau ngetikin apa, gitu? Dikasih konten kreator, itu masalah pengangguran yang kita bisa atasi bersama. Dan juga kalau menurut saya rangkul semua industri supaya industri itu juga berkomunikasi dengan pemerintah dan dunia pendidikan, skill-skill apa yang dia butuhkan, karena itu yang kita lakukan di sana. Dan kita wajibkan semua industri harus posting semua lapangan kerjanya secara online terintegrasi. Jadi nggak posting sendiri-sendiri, semua lewat satu pintu sehingga nanti masyarakat sekitar, masyarakat Banten bisa melihat semua potensi lowongan kerja yang ada. Masalah kemiskinan ya itu juga harus diatasi ya. Kita menyelesaikan masalah kemiskinan, investasi yang harus dilakukan oleh pemerintah jangka panjang adalah pendidikan ya. Karena hanya dengan pendidikan mereka paham bahwa kalau mereka nggak bekerja, mereka nggak bisa memenuhi kehidupannya, udah susah makin ngeblangsang. Nah, tapi kita juga harus bantu. Di Tangerang itu saya bisa melakukan bedah rumah sampai 8.200 unit. Jadi rumah-rumah tidak layak kita bantu. Dulu saya petakan di awal ya bahwa rumah yang tidak layak ini ada 4.000. Dalam perjalanannya bertambah. Tapi 4.000 itu dihitung. Awal mulanya 80 juta anggarannya. Lah kalau 80 juta kali 4.000 320 miliar, duit dari mana? Nah, karena kita melihat sekarang teknologi berkembang, saya dulu browsing di Google, di YouTube, ada teknologi rumah sederhana namanya Domus 21 juta. Ya udah kita berikan 20 juta. Ternyata swadaya masyarakat pun ikut urunan sehingga ya 8.200 rumah sekarang sudah terbangun. Terus juga masalah kesehatannya. Ya, di Kota Tangerang semua harus punya jaminan kesehatan. Karena itu juga undang-undang tentang fasilitas kesehatan. Makanya asal mau di kelas 3 kita biayai begitu. Nah, ini juga kita harus menghitung. Sebenarnya potensi APBD Provinsi Banten 11,8 triliun. Jumlah yang nggak sedikit, tapi juga ya nggak cukup rasanya untuk ngurusin semua masalah kalau fokusnya hanya APBD Provinsi Banten. Tapi kita punya APBD kabupaten kota lainnya yang jumlahnya hampir 30 triliun ya. Nah, ini kalau digabungkan harusnya 40 triliun kan jadi sesuatu, nggak cuma jadi Banten International Stadium begitu ya kan. Karena di Kota Tangerang tiap tahun ada fasilitas baru, ada sarana baru, ada angkutan umum, bus tayo, terus ada penerangan jalan dibangunkan, sekolah dibiayain, kesehatan dibayarin. Jadi ini yang harusnya dirasakan masyarakat. Sehingga kalau kebutuhan dasarnya bisa terpenuhi, ya rasanya harusnya masyarakat bisa sejahtera dan akhirnya dia bahagia. Ini saya agak terusik dikit, Bang. Siap. Ketika Abang bicara integrasi pembangunan dengan APBD yang begitu besar ya digabungkan 8 kabupaten kota. Atau ketika Abang menjabat tidak memindahkan RKUD ke Bank Banten, ini hanya betul hanya selingan saja. Iya, betul. Gimana itu komentar Abang? Iya, jadi begini ya.
untuk memindahkan kas daerah ke Bank Banten perlu persiapan. Bahkan terakhir ketika saya menjabat, saya tanya kesiapannya. Kenapa? Karena di Kota Tangerang tidak cuma urusan pemerintahan, banyak urusan eksternal. Contoh, kita memberikan insentif kepada 22.000 tenaga pengajar. Nah, saya tanya mereka, sistemnya seperti apa? Ya Pak, nanti kita coba manualkan dulu. Ini kan urusan hajat hidup orang banyak. Artinya Bank Banten yang tidak siap. Bank Bantennya belum siap. Nah, sekarang seiring perjalanan waktu mereka sudah bebenah, ya kan? Karena kan dulu masih, kalau kita lihat di media juga, mereka masih bermasalah dengan kredit macet dan seterusnya dan sebagainya. Dan punya presiden yang kurang baik juga tuh Bank Banten waktu itu, ketika kita dapat ada dana dari provinsi yang nggak cair ke daerah. Nah, sehingga itu jadi momok. Nah, maka seiring perbaikan jalan, kalau yang terakhir saya dengar ya, sekarang ini sudah mulai lebih baik dan lebih profesional penataannya. Jadi mungkin ke depan ya memang harus disatukan. Nah, gitu. Bang, wajah birokrasi seperti apa yang Abang bisa gambarkan ketika Abang memimpin? Karena sampai sekarang birokrasi itu masih menjadi sebuah persoalan bagi akselerasi pembangunan. Betul. Apalagi isunya juga kurang sedap. Selalu saja ada pembelahan. Terakhir misalkan ada orang Andika, ada orang WH. Apakah nanti Abang begitu jadi juga akan memboyong semua orang Tangerang menjadi sebuah gerbong tersendiri di birokrasi di Banten? Seharusnya mereka sadar dan paham betul. Yang ada hanyalah orang Pemprov Banten. Jadi sebagai seorang pemimpin, saya punya prinsip dalam kepemimpinan itu Ingmadio Mangunkarso, Ingarso Sungtulodo, Tuturi Handayani. Artinya bagaimana di depan bisa jadi contoh, di tengah-tengah bisa menggerakkan, di belakang bisa mendorong. Nah, birokrasi itu pengalaman saya juga sama. Dulu kan zamannya Pak Wahidin jadi wali kota. Habis itu bertransformasi menjadi saya. Itu nggak serta-merta orang itu percaya, trust dengan mudahnya. Nah, kita semangatnya profesionalitas. Karena memang background saya sebagai profesional, ya kan. Yang saya benahi kesejahteraannya. Dulu tidak ada lagi pegawai-pegawai di kelurahan, di kecamatan yang digaji sama lurah sama camat. Kan kalau tenaga honorer kan, ya bayangin dulu cuma digaji 600.000, 800.000. Padahal di satu sisi UMR di Tangerang udah 4 juta. Semuanya kita standarisasi kesejahteraannya. Supaya Pak, nggak ada lagi yang ngobjek. Kalau KTP gratis ya gratis. Kalau surat pengantar gratis ya gratis. Begitu. Itu kita benahi. Mudah-mudahan di Banten juga bisa kita lakukan demikian. Tapi kan kita harus benar-benar gelar nih anggaran ini strukturnya seperti apa, ya. Terus juga ditambah lagi kita selesaikan urusan kesejahteraan birokrasi, kita sampaikan visi misi kita, tujuan kita, karena bagaimanapun juga ketika kita menjabat kita nih bayar oleh rakyat. Jangan sampai kita nggak berfaedah kepada masyarakat kita yang sudah menggaji kita, membiayai kita, termasuk anak istri kita. Nah, untuk itu perlu diselaraskan, ya. Dan saya ya, selama saya menjabat misalnya di Kota Tangerang ya, saya nggak ngelihat kepentingan, saya nggak pernah minta duit dari jabatan mereka, saya nggak pernah minta proyek dari jabatan mereka, ya. Ya, saya profesional aja, boleh ditanya, gitu ya. Nah, inilah semangat ini yang saya pengen bawa, ya. Pegawai itu jangan dibebani untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Beban birokrasi itu hanya satu, bagaimana memajukan dan mesejahterakan masyarakatnya. Selesai, simple as that. Nah, keren. Itu emang nggak mudah, emang nggak mudah, ya. Tapi kan sekarang pertanyaannya, kenapa ada privilege itu? Ya karena itu tadi gerbong, mungkin ya saya nggak tahu ya. Karena gerbong ini punya kepentingan kekuasaan. Ya, sedangkan saya doanya dari dulu cuma mohon kekuasaan yang menolong, Al-Isra 80. Jadi makanya kalau menurut saya, mudah-mudahan pengalaman saya bergabung di pemerintah Kota Tangerang 2008, usia saya 31. Itu kepala dinas kalau ke rumah mertua saya, orang tua saya manggilnya Om. Nah, sekarang dia jadi bawahan saya, mohon maaf ya. Tapi saya berlakukan secara profesional dan saya tunjukkan itu, sehingga ketika saya usia 36 tahun, ya, saya dipercaya masyarakat dan mereka membantu. Saya merasanya gitu, yang saya rasakan secara pribadi, alhamdulillah Allah jadikan birokrat itu kayak orang-orang Ansor gitu, yang menyambut kedatangan Rasulullah untuk sama-sama membangun sebuah negeri yang madani. Dan itu juga yang saya harapkan. Dan itu nggak mudah, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Bagaimana dengan
strategi penanganan kasus korupsi yang kelihatannya sampai saat ini juga masih banyak yang berlarut, seperti kasus itu Ranca Gede, kemudian korupsi dana hibah, pesantren yang juga tidak tuntas, gitu. Nah, strategi penanganan korupsinya seperti apa? Jadi kalau sudah itu menjadi kasus, urusannya udah jadi ranah hukum. Ya, kita percayakan sama lembaga-lembaga yang mengurusin masalah hukumnya. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah pencegahan. Ya, sekarang eranya digitalisasi. Semua harus transparan, semua harus berintegritas karena semuanya terbuka. Yang namanya jejak digital itu nggak akan pernah bisa dihapus. Nah, yang harus diperbaiki adalah mulai dari prosesnya, mulai dari proses pengajuan, baik itu hibah, bansos, termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan, ya, sampai pelaksanaan, bagaimana dia dilaporkan bisa secara day to day dan real time, ya, termasuk sehingga kita bisa ngawasin, masyarakat juga bisa ngawasin. Kalaupun ada masalah korupsi, urusannya kembali jadi oknum. Tapi kita harus bisa membangun sistem yang baik, ya, supaya mereka tidak punya budaya koruptif tadi, dia punya integritas. Maka kalau menurut saya, pertama yang dilakukan, selesaikan dulu urusan kebutuhan pegawainya, gitu. Walaupun ya berapapun yang dibiayain, ya kalau gaya hidup dia nggak berubah, keluarganya juga nggak mendukung, nggak akan pernah selesai. Ya. Tapi yang terjadi di Kota Tangerang, kita juga alami nih, kok ada yang begini tetap nakal. Ya akhirnya peraturan kepegawaian yang berlaku. Kalau dia bermasalah, diberikan peringatan 1, 2, nggak ikut juga, ya ketiga sikat gitu. Saya nggak pernah mentolerir kepada hal-hal yang mau melanggar aturan. Ya. Jadi saya selama menjabat dan kalaupun diberikan amanah, insya Allah saya posisikan diri saya supaya bisa berdiri tegak lurus untuk kepentingan yang lebih besar. Ya, jadi saya nggak pernah punya beban. Pernah ada misalnya ya orang tertentu begitu dengan kedudukannya yang sangat tinggi, ya punya kepentingan. Ya saya bilang ya latar belakangnya apa, bagaimana. Kalau bermasalah ya nggak bisa gitu. Padahal itu pindah dari satu institusi ke tempat kita gitu. Kita lakukan background check. Ya, jadi nggak sesederhana itu. Wah, ada tolonglah, nggak bisa. Kalau disusun dalam satu kalimat, apa yang abang bisa janjikan untuk masyarakat Banten? Kalau masyarakat memberikan amanahnya kepada saya, insya Allah saya aman dalam amanah, kaya dalam karya, bukti dalam janji. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama membangun Banten yang lebih baik, yang lebih maju untuk kesejahteraan semuanya. Nah, abang melihat masyarakat percaya pada gagasan atau saweran yang akan diberikan? Gini, kita harus realistis juga ya kan bagaimanapun juga proses demokrasi dari waktu ke waktu berubah, ya. Bahkan ada yang mengatakan misalnya proses pemilu legislatif kemarin 2024 adalah yang terburuk gitu. Kenapa? Karena salah satunya masyarakat pragmatis. Tapi biasanya masyarakat yang pragmatis itu terjadi karena dia tidak merasakan pembangunannya, gitu. Sehingga saya juga nggak dapet apa-apa, nggak nerima apa-apa. Udahlah, terima yang pasti-pasti aja di awal, gitu kan. Dalam konteks realistis tadi. Ya betul. Nah, abang udah siapkan berapa untuk menyebar saweran? Saya akan siapkan 11,8 triliun APBD itu untuk menyentuh rakyat Banten. Jadi pengalaman yang ada gitu ya, kan nggak semuanya masyarakat seperti itu. Ya, banyak juga masyarakat intelektual yang memang paham dan betul dan mengerti apa yang dibutuhkan. Ya, termasuk Kang Ihsan sebagai seorang akademisi, misalnya seorang wartawan gitu kan, tahu paham betul. Nah, maka kampanye kita, ya, hal itu kalau menurut saya yang harus dilakukan adalah bagaimana mempersuasif masyarakat, menjelaskan bahwa yang dipilih pemimpin ini untuk kemaslahatan 5 tahun ke depan. Ya, yang namanya politik pasti ada biaya. Ya. Selama 3 kali ikut pemilu kada, ya, saya niatkan biaya politik itu sebagai infak kepada masyarakat. Jadi saya nggak pernah nuntut balik dan seterusnya dan sebagainya. Ya, dan alhamdulillah tuh saya berkah aja.
pertanyaannya akhirnya saya perjelas nih Bang. Iya. Infak politik per orang yang Abang berikan berapa? Saya nggak pernah ngasih orang per orang. Oh gitu. Gitu. Saya nggak pernah ngasih orang per orang. Jadi selama saya jabat di Kota Tangerang, boleh ditanya. Termasuk ya ketika 2018 kota kosong, karena subhanallah kepuasan masyarakat Kota Tangerang 2018 itu di angka 87%. Nah, jadi partai-partai itu juga melihat ya udah bergabung aja, dan itu alhamdulillah menjadi satu kekuatan yang akhirnya dari 2018 ke 2023 kita lebih banyak bisa berbuat untuk kepentingan masyarakat. Bang, begitu. Udah ada potensi koalisi partai mana yang akan mengusung? Saya sih berharapnya semua partai bisa berkoalisi bersama, ya. Tapi kembali kepada realita politik pada akhirnya. Makanya kenapa saya jajaki semua partai, ya. Baik yang membuka pendaftaran maupun yang tidak buka pendaftaran. Kenapa? Karena begitu kompleksitasnya masalah di Banten yang memerlukan semuanya menjadi kekuatan, bukan semuanya saling melemahkan. Jadi ya kita lihat, semoga akan indah pada waktunya. Abang diminta mahar berapa oleh parpol? Nggak ada yang minta mahar sejauh ini ya. Sejauh ini nggak ada yang minta mahar. Mereka masih menanyakan visi dan misi, terus bagaimana bisa memberikan kontribusi terbaiknya buat Provinsi Banten. Jadi ya semuanya berjalan lah, mengalir gitu ya. Sudah survei internal juga Bang? Belum, kan saya baru 2 minggu yang lalu deklarasi. Jadi insya Allah kita akan survei di awal Juni. Setelah 1 bulan kita bersosialisasi dan terus akan kita evaluasi agar masyarakat yakin untuk bisa memberikan amanahnya kepada saya. Karena buat saya suara rakyat suara Tuhan. Nah, begitu. Bang, saya mau nanya terakhir ya. Prediksi Abang berapa pasang yang akan berkompetisi di Pilgub Banten ini? Saya belum tahu sih. Ya, kalau ngelihat figur-figur ini kan beliau-beliau ini semua putra-putri daerah terbaik. Ya. Nah, makanya mudah-mudahan kan yang punya perahu ini kan partai. Ya, mudah-mudahan partai-partai ini bisa ikut menilai, mengevaluasi, karena suara partai ini diadakan dalam demokrasi ini kan menjadi representasi suara masyarakat. Ya, siapa-siapa yang bisa mencalonkan diri. Kalau saya berharapnya ya mudah-mudahan 1 pasang begitu. Tapi realitanya kan belum tentu, ya kan? Karena ini jagoan semua nih. Iya. Dan itu bagus buat saya. Sampai terakhir kemarin misalnya saya ngobrol sama Bang Rano gitu kan, saya nanya karena isunya dia nggak mencalonkan diri. Begitu saya tanya Bang Rano ngobrol, ya dia mempertimbangkan untuk kepentingan Banten misalnya begitu ya, karena dia juga pernah menjabat menjalankan pemerintahan ini, dia masih punya cita-cita yang baik ya untuk ingin dia amanahnya juga kita harus majukan Banten, kita harus sejahterakan Banten. Jadi ya memang itu sih, kalau saya sebagai rakyat Banten pun ya, terlepas dari siapapun amanah yang nanti diberikan oleh masyarakat, saya hanya ingin merasakan menjadi warga Banten yang dicintai dan membanggakan. Begitu. Nah Bang, gimana kalau kemudian Abang akan berhadapan dengan WH, dengan Airin, dengan Rano Karno? Apakah kompetisi itu akan Abang anggap sesuatu yang serius? Saya itu ketika awal mengatakan bismillah, ikrar ingin mencalonkan diri menjadi gubernur, dari titik awal saya udah serius, begitu ya. Jadi nggak ada yang saya kerjakan secara tidak sungguh-sungguh atau main-main. Jadi kalau buat saya ketika kita harus berhadapan, ya itu menjadi sebuah media yang sangat positif, terutama untuk kepentingan rakyat, supaya masyarakat menilai nih. Ya, misalnya Pak Wahidin punya track record pernah jadi gubernur, apa sih yang sudah beliau lakukan, begitu misalnya ya. Bu Airin punya track record di Tangsel, ya kan 10 tahun. Saya punya track record 15 tahun di Kota Tangerang. Apa sih? Nah, saya berharap sebenarnya masyarakat itu benar-benar melakukan background check secara menyeluruh. Ya. Termasuk juga siapa lagi tadi? Misalnya Pak Dimyati, misalnya begitu. Sama nih. Nah, jadi masyarakat tuh kita ini
sudah 24 tahun Banten ini berdiri. Ya, jangan sampai masyarakat kita hanya untuk kepentingan kekuasaan, ya, kepentingan kelompok, akhirnya masyarakat kita sengaja dibikin bodoh. Udahlah, nanti udah nggak perlu tahu dia latar belakang ini, terima aja sekian. Ya, itu kan pembodohan. Makanya saya apresiasi nih sama grupnya CTV, GPN, ya, karena mengeksplor seperti ini supaya masyarakat nggak beli kucing dalam karung. Mudah-mudahan teman-teman media yang lain bisa ngikutin langkah cerdas dari teman-teman di sini gitu. Nah, Bang, di ujung waktu. Siap. Saya ingin Abang meyakinkan, ya, terutama untuk sahabat Banten Podcast, siap, bahwa Abang adalah salah satu calon yang terbaik. Insyaallah. Bahkan kalau sudah punya IEL, Bang, biar bisa diperkenalkan juga. Siap, Kang Ihsan. Ya, baik, terima kasih kepada seluruh masyarakat Banten yang saya cintai. 24 tahun Banten ini sudah berdiri dengan berbagai potensi yang kita miliki. Ya, Banten harus maju, Banten harus sejahtera. Tidak ada yang tidak mungkin. Perjalanan 24 tahun harus menjadi pengalaman yang baik untuk bagaimana kita membangun Banten yang lebih maju dan lebih sejahtera. Kita selesaikan semua permasalahan yang ada, karena itu bukan masalah tapi sebuah tantangan, dan kita yakin setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan saya juga punya keyakinan ketika semua masyarakat Banten berusaha keras, ikhlas, manjada wajada. Dengan kesungguhan kita, mudah-mudahan Allah ridho, kita bersama wujudkan Banten yang maju dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Ihsan. Sahabat Banten Podcast, saya merasa bahwa percakapan ini adalah percakapan yang substantif, dan saya yakin Bang Arif akan menjadi salah satu calon yang akan Anda pertimbangkan untuk Anda pilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.